There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. 'Cause if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can be. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Riri Wibowo. Gimana kabar teman-teman semua nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat kalian yang lagi sakit, semoga kalian itu lekas sembuh teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke deh, mau share tentang kegiatan hari ini teman-teman. Di sini itu udah sekitar jam 4 lewat gitu ya teman-teman. Sekitar setengah 5-an lah ya. Karena ini tuh udah azan subuh sebenarnya. Terus aku juga udah mandi. Dan ini aku mau lanjut untuk sholat dulu. Karena entah kenapa ya teman-teman, kalau belum mandi itu rasanya buat sholat subuh tuh nggak enak gitu ya. Aku tuh udah kebiasaan gitu ya teman-teman, mandi dulu baru sholat dulu. Nah di sini dilanjut untuk sholat dulu akunya. Dan ini anak aku tuh masih tidur ya teman-teman. Nah kalau suami aku ini udah di kamar mandi gitu ya teman-teman, udah aku bangunin terus aku suruh sholat gitu. Nah di sini teman-teman, aku tuh ngerasa ya malam-malam itu rasanya kok sumuk banget ya teman-teman. Padahal kalau habis maghrib itu masih ada hujan rintik-rintik gitu teman-teman. Cuman kalau malamnya itu kok panas banget. Kayaknya tuh gerah gitu loh, sampai bahkan aku tuh udah pakai daster yang super tipis gitu pun tetap masih kayak panas gitu, ngelekep gitu loh teman-teman. Rasanya tuh nggak enak karena kan siangnya tuh panas gitu ya, terus malamnya itu atau sorenya itu hujan. Nah itu tuh rasa udaranya tuh nggak enak banget di badan gitu loh. Sebenarnya ini tuh juga lagi nggak enak badan sih teman-teman, rada kayak mau masuk angin tapi enggak gitu. Terus aku langsung minumin vitamin. Alhamdulillah itu siangnya agak segeran gitu ya teman-teman. Aduh, kalau nggak ada vitamin aku bingung banget deh ya kemarin itu gimana. Oke, di sini sebenarnya hari ini itu hari pengambilan rapot untuk anak aku ya teman-teman. Dan di sini anak aku disuruh pakai baju yang warna ungu. Dan ini alhamdulillahnya udah dicuci ya. Jadi aku tinggal setrika-setrika aja karena aku tuh belum setrika teman-teman. Ya mungkin nanti aku akan setrika untuk di videoin gitu ya, supaya aku semangat untuk beberesnya. Jujur ya teman-teman, setelah ngonten kayak gini, kalau berkegiatan diambil video gitu jadi lebih semangat loh teman-teman. Kalau kalian gimana nih? Yang para konten kreator gimana rasanya setelah jadi konten kreator dengan dibarengi aktivitas yang sejubel-jubel gitu? Ya tentunya lebih semangat ya teman-teman, karena apapun kegiatan yang tadinya tidak terlihat terus jadi terlihat gitu loh teman-teman, kalau menurut aku gitu ya. Jadi tadinya nggak mau ngerjain ini, akhirnya ngerjain. Dan aku punya tips nih teman-teman. Kalau mau mengerjakan sesuatu itu dimulai dulu. Kalau udah dimulai pasti merembet ke semua-muanya deh. Aku pun kayak gitu ya teman-teman. Kalau udah ngerjain satu hal terus langsung pasti merembet kemana-mana. Aku kerjain semua. Sampai yang ngerasain badan capek pun enggak loh teman-teman. Itu tuh luar biasa banget sih menurut aku. Aku juga apresiasi banget ya ke badan aku sendiri. Ya ampun, ternyata aku tuh kuat jadi emak-emak. Aduh, aku tuh dulu suka ngeliatin mama aku ya. Kalau mama aku tuh nyuci tuh malam hari, terus jemurin juga malam hari. Terus kalau bangun itu sebelum subuh itu beliau juga udah bangun, makanan udah mateng kayak gitu ya.
Itu tuh sampai sekarang mama aku tuh kalau misalkan tidur itu pasti deh udah jam 2 itu jam 3 pasti dia nggak bisa tidur gitu teman-teman. Ada aja yang dikerjain, entah itu nyuci, entah itu ngapain kayak gitu ya. Aduh, ternyata anaknya nularin teman-teman. Sekarang aku tuh kayak gitu ya teman-teman, sekitar jam 2 atau jam 3 gitu. Kalau mataku tuh sampai melek gitu tuh bener-bener deh yang namanya mata itu sudah melek tuh nggak bisa dimerem-meremin lagi tuh nggak bisa teman-teman. Ya udah deh akhirnya aku tuh pasti sholat dulu atau enggak ngapa-ngapain dulu lah ya, atau bahkan aku juga sambil nyantai atau aku sambil bengong kayak gitu ya, aku nontonin vlog temen-temen gitu di tengah malam. Terkadang aku tuh nontonin di tengah malam gitu ya teman-teman, jadi mohon maaf ya kalau semisalnya aku tuh nontonnya tuh bener-bener sampai yang jam 2 atau jam 3 itu tuh bener-bener deh. Aku tuh kalong teman-teman, jadi tidurnya cepet, bangunnya tuh cepet. Oke, nggak terasa ya teman-teman, tadi itu aku udah selesai untuk nyetrikanya. Terus di sini aku tuh tadi udah nyapu. Aku tuh bingung ya teman-teman. Sebenarnya itu tuh belum waktunya nyapu gitu ya. Sebenarnya suami aku yang pengen nyapu, tapi ternyata tuh di depan pintu kamar itu kok ada res-resan sampah gitu, ada debu-debu gitu. Pas aku tanyain sama suami aku selesai sholat ya, aku tanya ini sampah apa gitu kan, kok warnanya hitam, ini tumpahan dari mana? Atau aku khawatirnya kan si kayu jati yang di sofanya itu kan lapuk gitu loh teman-teman, bahaya juga kan kalau didudukin gitu, takutnya nanti jatuh apa gimana gitu kan. Nah, ternyata bukan teman-teman. Suami aku itu kan semalam itu kan vakumnya belum dicas ya kan. Nah akhirnya suami aku itu nyapu. Nah nyapu itu tuh nggak disaup tuh apa ya, nggak dipengkiin gitu loh teman-teman. Jadinya ditaruh di pojokan gitu, nggak diambil sama dia, nggak dibuang ke tong sampah. Ya udah deh, alhasil ada di situ si sampahnya, ya ampun, bener-bener deh ya. Oke, ini lanjut lagi di kegiatan aku ya teman-teman. Itu tadi aku tuh buang sampah itu ke pintu samping ya teman-teman. Nah itu tempat yang nggak pernah aku tag video ya. Jarang banget aku tag video di situ. Nah di sini dilanjut lagi, tadi aku udah bersih-bersihin si piring-piring itu semua ke rak-raknya. Terus sama ini aku habis nyuci piring, langsung lanjut ini refill si sabun karena sabunnya itu udah habis teman-teman. Jadi ini mau aku refill dulu. Ini tuh bener-bener ya, kalau aku tuh sekarang nginiin sabun cuci piring tuh sampai yang keset banget. Jiwa mamanya tuh muncul gitu ya teman-teman. Ini tuh jangan sampai eman-eman gitu ya, jangan sampai mubazir gitu. Jadi sampai yang ada di kantongnya itu aja aku sampai kasih air dulu, terus aku taruh di mangkuk untuk cuci piringnya atau mangkuk untuk sabun cuci piringnya. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need. By the way, aku nyerocos mulu dari tadi. Mending aku tuh sapa-sapa teman-teman dulu ya. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat kalian yang lagi sakit, semoga kalian itu lekas sembuh ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman baru yang baru nemuin channel aku dan udah nontonin aku sampai di detik ini, aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Perkenalkan dulu, nama aku Riri. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang hidup di rumah minimalis sederhana ya teman-teman. Tentunya aku ini tinggal di daerah ya teman-teman, atau di desa ya, di daerah kabupaten gitu ya teman-teman, Kabupaten Bantul gitu. Nah di sini aku itu share tentang kegiatan ibu rumah tangga yang notabene bebersih gitu ya teman-teman, ya memasak dan lain-lain. Pada umumnya
umumnya aja lah gitu kegiatan ibu rumah tangga. Tapi di sini sekalipun video aku berulang, aku tuh pengen nularin semangat aku yang 45 ini untuk kalian, supaya kalian itu ikut semangat beberesnya dan ikut semangat untuk beraktivitasnya. Semoga itu bisa terjadi ya teman-teman, amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman youtuber yang belum monetisasi, semoga kalian itu lekas monetisasi ya teman-teman. Dan buat kalian yang udah monetisasi, semoga kalian itu bisa gajian di setiap bulannya, amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini dilanjut lagi teman-teman. Aku tuh udah motong-motongin aja ini bahan-bahan yang mau aku masak. Ya seperti biasa ya teman-teman, pasti di pagi hari itu yang namanya emak itu pasti banget banget itu pasti uprek di dapur. Kalau nggak uprek di dapur ya pasti beli gitu ya. Ya kalau beli sarapan gitu pasti pun juga uprek di dapur ya teman-teman. Kayak bikin minumnya atau nyiapin untuk sarapannya itu pasti banget teman-teman. Makanya aku tuh salut ya teman-teman sama ibu pekerja atau ibu-ibu yang bekerja sambil mengurus rumah tangga tanpa asisten rumah tangga. Itu aku salut banget. Apalagi kalau yang punya anak-anak kecil gitu, aduh hebat banget sih mereka kalau menurut aku ya teman-teman. Karena aku ini yang di rumah aja seperti ini tuh sampai yang aku tuh kadang suka nangis gitu ya, ya Allah capek gitu. Ternyata tuh capek banget gitu. Terkadang emang ngeluh gitu ya teman-teman, tapi ya mau ngeluh juga mau kayak gimana juga ya gimana ya, harus dijalanin gitu karena udah pilihan hidup aku ya kan, udah komitmen aku untuk meninggalkan pekerjaan aku yang lama gitu, dan aku memilih untuk profesi sebagai ibu rumah tangga saat ini. Itu pun karena ridho dari suami aku ya teman-teman. Suami aku ridhonya itu di rumah aja, atau aku tuh stay di rumah aja, karena dulu tuh beliau itu orang tuanya dua-duanya kerja gitu ya. Jadi mungkin dia nggak pengen kalau anaknya itu seperti dia dulu gitu. Ya udah deh, akhirnya aku tuh stay di rumah aja. Oke, di sini dilanjut lagi ya teman-teman. Aku untuk olah-olah si sayurannya. Ini tuh aku mau bikin apa sih teman-teman? Di sini itu aku mau buat lodehan gitu. Tapi di sini aku nggak pakai bumbu racik teman-teman. Jadi aku tuh cuman pakai bawang putih, terus aku pakein ketumbar, lada, sama kemiri. Itu tuh aku kasih garam sedikit, terus habis itu langsung aku haluskan gitu ya. Terus untuk si bawang merahnya itu aku kasih iris-iris aja gitu ya teman-teman, jadi nggak diulek gitu, dan ditumis-tumis aja seperti ini, plang-plung beres gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk bumbu aromatiknya di sini aku tuh cuman pakai daun jeruk, daun salam, sama serai lengkuas gitu ya. Aku pasti masukin karena ini kan lodehan. Kalau lodehan itu ya pasti bumbu yang aromatik itu plang-plung semuanya masuk gitu ya teman-teman. Yang penting bumbunya itu ditumis dulu ya teman-teman supaya nggak langu. Kalau dia udah ditumis sampai kering kayak tadi, terus langsung ditumis lagi si tempe dan lain-lainnya itu pasti rasanya tuh enak gitu, jadi nggak bau langu. Oke, di sini aku juga pakai santan kara ya teman-teman, dan santan kara ini aku pakai 1 bungkus. Ini tuh aku pasti seduh dulu seperti ini ya teman-teman, jadi pakai air biasa aja. Aku jar kayak gitu, apa ya, seduh lah ya. Aku seduh kayak gitu. Jadi nanti hasil si santannya itu tuh nggak pecah gitu teman-teman, jadi bagus gitu, sama seperti santan peras. Oke, di sini aku tuh kaget banget ya teman-teman, ternyata aku tuh belum masak nasi. Siapa nih di sini yang udah uprek di dapur, udah masak, udah hampir matengan, tapi lupa nggak masak nasi? Ya ampun, di sini tuh aku bener-bener panik banget. Akhirnya ini tuh aku minta tolong sama suami aku untuk gorengin nugget gitu ya.
untuk lauknya. Jadi aku tuh cuman goreng nugget, terus goreng tempe tepung, sama aku tuh bikin goreng kulit ayam gitu ya. Goreng kulit ayam yang dari Fiesta teman-teman, itu tuh super praktis banget kalau anak-anak yang suka kriuk-kriuk gitu ya. Itu tuh bisa banget ya teman-teman beli Fiesta yang kulit ayam. Itu tuh crunchy, enak dan simple. Dan di sini alhamdulillah udah matengan aja, tapi akhirnya aku tuh beli nasi putih ya teman-teman, 5.000 rupiah di warung nasi karena nasinya belum matang. Dan di sini alhamdulillah udah matang semua. Itu juga ada teri sedikit ya. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini, dan mohon maaf ya apabila ada salah kata dan perbuatan di video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.